Apa yang kita inginkan telah kita sampaikan. Tapi dewan-dewan tuli telah kunjung menemui kita. Akan tetapi Puan dan seluruh perwakilan fraksi tidak turun menemui kita. Oleh karena itu, kita mau ultimatum. Kita akan turun ke jalan dalam waktu yang dekat dan pastinya akan jauh lebih besar daripada ini. Kita sepakat di seluruh Indonesia dan akan terpusat di Jakarta, akan merobohkan gedung DPR ketika seluruh perwakilan fraksi dan Puan Maharani tidak kunjung mendengarkan kita. Hari ini kami tidak ingin berkompromi untuk masuk ke dalam. Kami tidak akan berkompromi dengan para wakil rakyat yang tidak pro dengan rakyatnya. Kami meminta Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI turun menemui masa aksi. Sepakat kawan-kawan? Menyampaikan suara yang tepat ini karena ini adalah ruangan yang inklusif, ruangan yang terbuka, ruangan yang demokratis, tentunya berbeda dengan mereka yang ada di dalam. Satu hal yang ingin saya sampaikan, pertama permintaan saya tolong dapat sebagai kalimat pembuka untuk membakar api semangat daripada kawan-kawan semua. Saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan tercinta, jangan pernah ragu dan bimbang untuk menyuarakan keadilan. Sebab teriakan keadilan adalah salah satu bentuk kemanusiaan. Para kaum intelektual yang kritis untuk menjadi sosok yang apatis. Dengan bukti apa? Dengan adanya RKUHP yang sampai detik ini pun masih menjadi pertanyaan di benak kita semua rakyat Indonesia yang merdeka katanya. Kemerdekaan mananya? Apa tuh? Maka kawan-kawan, saya pikir hari ini tanggal 28 adalah waktu di mana 7 kali 24 jam itu diberikan. Kami turun di sini sederhana. Tuntutan kami hanya dua. Yang pertama, bukan draft RKUHP, dan yang kedua, bahas pasal-pasal bermasalah dari RKUHP. Kami dari mahasiswa menyoroti dua hal. Yang pertama pasal 273, yang dimana ada sanksi pidana bagi demonstrasi unjuk rasa yang tidak ada surat pemberitahuan dan mengganggu kepentingan umum. Diksi di sini tidak jelas mengganggu kepentingan umum itu seperti apa. Apakah membuat macet itu mengganggu kepentingan umum? Padahal demonstrasi sendiri, unjuk rasa sendiri adalah kepentingan umum itu sendiri. Gitu. Dan sanksinya adalah pidana. Sanksi pidana ini tidak sejalan dengan semangat reformasi kita, dengan semangat berdemokrasi kita. Lalu juga tentang pasal 354 dan 353, di mana penghinaan terhadap lembaga negara, kekuasaan yang sah, dan penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden di pasal lainnya. Nah, ini tentu akan mencederai demokrasi kita. Tak kunjung temui demonstran, mahasiswa soraki Puan otaknya tak mampu menjawab tuntutan kita. Portal Islam.id. Ketua DPR RI Puan Maharani ogah menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 28 Juni 2022. Berdasarkan pantauan suara.com, mahasiswa membadati depan gerbang DPR MPR sejak pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Setelah lebih dari 1 jam menunggu, tepatnya pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Puan Maharani tak tampak menemui para demonstran. Sudah 1 jam kita menunggu kawan-kawan, namun Ibu Puan Maharani tak kunjung menemui kita. Teriakan, kawan-kawan. Teriak orator yang disambut sorakan dari demonstran. Tak hanya itu, salah satu orator bahkan menyebut Puan Maharani tak berani menemui mereka karena tak mampu menjawab tuntutan demonstran. Tidak hadirnya Puan di mobil komando ini menunjukkan kapasitas otak dia. Kalau dia tidak mampu menjawab tuntutan kita, teriak orator. Padahal sedari awal mendatangi lokasi unjuk rasa, mahasiswa meminta Puan, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan itu, menemui mereka untuk menjawab tuntutan dan meminta agar draft RKUHP dibuka ke publik. Minta draft RKUHP dibuka. Aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Juni 2022, pekan lalu. Pada saat itu mereka mengancam agar menggelar aksi yang lebih besar. Namun, karena tuntutan mereka tak kunjung mendapat respon, unjuk rasa pun kembali mereka gelar hari ini. Berikut isi pernyataan sikap Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuat draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. Tak kunjung temui demonstran, mahasiswa soraki Puan, otaknya tak mampu menjawab tuntutan kita. Portal Islam.id. Ketua DPR RI Puan Maharani ogah menemui mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 28 Juni 2022. Berdasarkan pantauan suara.com, mahasiswa membadati depan gerbang DPR MPR sejak pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Setelah lebih dari 1 jam menunggu, tepatnya pada pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, Puan Maharani tak tampak menemui para demonstran. Sudah 1 jam kita menunggu kawan-kawan, namun Ibu Puan Maharani tak kunjung menemui kita. Teriakan, kawan-kawan, teriak orator yang disambut sorakan dari demonstran. Tak hanya itu, salah satu orator bahkan menyebut Puan Maharani tak berani menemui mereka karena tak mampu menjawab tuntutan demonstran. Tidak hadirnya Puan di mobil komando ini menunjukkan kapasitas otak dia. Kalau dia tidak mampu menjawab tuntutan kita, teriak orator. Padahal sedari awal mendatangi lokasi unjuk rasa, mahasiswa meminta Puan, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan itu, menemui mereka untuk menjawab tuntutan dan meminta agar draft RKUHP dibuka ke publik. Minta draft RKUHP dibuka. Aksi kali ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Juni 2022, pekan lalu. Pada saat itu mereka mengancam agar menggelar aksi yang lebih besar. Namun, karena tuntutan mereka tak kunjung mendapat respon, unjuk rasa pun kembali mereka gelar hari ini. Berikut isi pernyataan sikap Aliansi Nasional Reformasi KUHP. 1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuat draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. 2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. 3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7x24 jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019.